Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jangan kemana-mana dulu. Itu tadi cuplikan video yang Ustazah sampaikan. Sebelumnya Ustazah buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonomi muslimah. Nah, kalau tadi tiba-tiba Ustazah memutarkan video atau berita tadi, Ustazah ingin memberi gambaran anak-anak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira dari berita atau video berita tadi kita akan mempelajari apa hari ini? Atau sudah ada yang mengintip bukunya, materi selanjutnya dari konsep dasar ilmu ekonomi? Ya, betul sekali. Jadi di bab kedua ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Oke? Jadi apa itu masalah ekonomi, Ustazah? Mungkin anak-anak sering mendengar kata masalah. Di bahasa Indonesia mungkin sudah disinggung. Oke? Nah, masalah ekonomi juga merupakan hal-hal yang harus kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya, Ustazah? Nanti kita akan bahas setelah kita tahu dulu apa itu masalah ekonomi. Kalau kita mengingat-ingat kembali dari pertemuan kita sebelumnya, masalah ekonomi intinya adalah jumlah kebutuhan masyarakat atau kita sebagai makhluk ekonomi yang tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhan kita itu tidak sebanyak kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Pada akhirnya kita sebagai masyarakat ekonomi harus melakukan pilihan-pilihan atau skala prioritas atas bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke? Nah, masalah ekonomi sendiri dibagi menjadi dua atau terdapat dua pendapat utama yang bisa kita fahami atau yang bisa kita telaah untuk pada akhirnya kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, ada masalah ekonomi klasik. Oke? Dan yang kedua, ada masalah ekonomi modern. Nah, masing-masing ini mempunyai pendapat yang berbeda. Akan kita bahas satu persatu ya anak-anak. Di sini ada foto bapak ini dan di sini ada foto bapak ini. Masing-masing merupakan penemu atau seseorang yang berpendapat terkait dengan masalah ekonomi. Kalau bapak ini masalah ekonomi klasik, kalau yang ini masalah ekonomi modern. Nah, ada yang sudah mengenal dua bapak di samping Ustazah ini? Nah, mungkin kalau bapak yang di sebelah kanan Ustazah sudah Ustazah sempat singgung pada pertemuan pertama kita, yaitu Bapak Adam Smith. Dan yang ini adalah Bapak Karl Marx. Oke? Jadi kita bahas yang pertama adalah masalah ekonomi menurut Bapak Adam Smith atau masalah ekonomi klasik. Jadi menurut pendapat Bapak Adam Smith pada tahun 1780, masalah ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah berdasarkan konsumsi. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa menurut Bapak Adam Smith, masalah ekonomi itu dibagi berdasarkan tiga, yaitu produksi, yaitu juga distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, produksi ini ada dua macam, yaitu ada produksi langsung dan ada produksi tidak langsung. Produksi langsung adalah produksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang langsung jadi. Itu disebut produksi langsung. Sementara produksi tidak langsung adalah produksi dari barang yang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya, kalau produksi tidak langsung adalah perusahaan konveksi, di mana dia mengolah dari kain, yaitu barang setengah jadi, menjadi baju yang bisa kita kenakan langsung. Itu adalah contoh proses produksi tidak langsung. Nah,
produksi sendiri ini merupakan kegiatan di mana dari input diproses menjadi sebuah output. Jadi inputnya ini tadi misalnya contoh produksi yang tidak langsung adalah kain, diproses yaitu dijahit, dipermak, diobras dan sebagainya, lalu keluarlah outputnya yaitu baju yang kita kenakan sehari-hari. Tuh. Dan yang kedua, menurut Adam Smith adalah berdasarkan distribusi. Distribusi ini sendiri pengertiannya adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Betul. Kan tetapi proses distribusi ini tidak hanya kegiatan mengantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, akan tetapi meliputi juga pengepakan. Selanjutnya juga meliputi tentang pergudangannya atau penyimpanannya, juga ada masalah asuransi dan masalah pengiriman atau ekspedisi. Oke? Mungkin kalau anak-anak sehari-harinya anak-anak tahu JNE atau JNT. Nah, itu tadi mungkin kalau anak-anak beli online shop. Nah, mereka inilah yang melakukan kegiatan distribusi, yaitu penyaluran dari produsen atau penjual ke konsumen akhir atau kita sebagai pengguna. Dan menurut masalah ekonomi klasik yang ketiga adalah tentang konsumsi atau kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Jadi kegiatan konsumsi ini tidak hanya ketika kita memakan makanan atau menghabiskan makanan kita, kan tetapi juga menghabiskan nilai guna. Contohnya menghabiskan nilai guna ini bagaimana, Ustazah? Seperti baju yang kita gunakan sehari-hari ini kan tidak habis dimakan rayap ya nak, akan tetapi bisa menjadi lusuh atau kumal, bisa juga nanti akan masanya dia rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Itu adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan nilai barang atau jasa. Seperti itu. Dan masalah ekonomi yang kedua, yaitu menurut Bapak Karl Marx adalah kita sebut masalah ekonomi modern. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, what, how, dan for whom. Di mana masalah ekonomi modern ini lebih berfokus pada masalah produksi atau bagaimana produksi ini menjadi efisien dan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh konsumen. Berbeda dengan pendapat dari Bapak Karl Marx atau telah disempurnakan dari pendapat sebelumnya, yaitu dari pendapat Bapak Adam Smith bahwa masalah ekonomi itu lebih fokus kepada produksi. Yaitu nanti yang dibahas adalah what, for whom, dan how. Oke, jadi masalah ekonomi modern menurut Bapak Karl Marx adalah memperhatikan pertama, what, atau barang apa yang akan kita produksi. Nah, dari mengetahui apa yang akan kita produksi ini, kita perlu melakukan survei pasar, apa yang dibutuhkan masyarakat sesungguhnya, agar kita dapat membantu menyelesaikan permasalahan kebutuhan. Oke? Di situ akhirnya kita bisa melakukan survei pasar, atau juga bisa melihat pesaing-pesaing apa yang sekarang sedang tren atau yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi contohnya di masa pandemi ini, kalau kita melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin yang pertama adalah teknologi, atau juga yang kedua adalah jaringan internet. Nah, di situ kita melakukan pasar. Di situ kita melakukan survei pasar, apa yang dibutuhkan masyarakat. Masalah ekonomi modern yang kedua adalah masalah how. Setelah kita tadi mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya kita berpikir bagaimana cara kita memproduksinya atau bagaimana cara kita mendapatkannya untuk kita jual kembali, seperti itu. Di situ kita bisa melakukan riset atau kita melakukan penelitian bagaimana cara kita
tadi memproduksi atau mendapatkannya untuk kita jual kembali. Dan yang terakhir adalah for whom atau untuk siapa. Jadi untuk siapa ini merupakan cara kita sebagai produsen untuk mengetahui target market atau target pasar kita. Siapakah orang-orang yang nanti akan membeli barang yang kita jual, seperti itu. Jadi mungkin dari kualitas atau harga itu nanti akan mengarah kepada target market kita. Misalnya kita memproduksi barang yang bagus atau langka, situ kita harus paham bahwa target market kita atau calon pembeli kita adalah orang yang mampu membayar mahal barang dengan kualitas baik ini atau barang yang langka ini. Berbeda jika kita menginginkan target market yang lebih luas, pasar yang lebih luas atau calon pembeli yang lebih banyak. Mungkin kita harus mengurangi kualitas kita, mengefisiensikan kegiatan produksi kita sehingga kita dapat menjual barang-barang tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, untuk mengetahui masalah ekonomi, kita juga bisa mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya menjadi dua macam masalah ekonomi, yaitu masalah mikroekonomi dan masalah makroekonomi. Oke? Jadi kemarin juga sudah Ustazah singgung sedikit di bagian pembagian ilmu ekonomi, yaitu ada ada ekonomi mikro atau mikroekonomi dan juga ada ekonomi makro. Nah, di sini kita lihat masing-masing permasalahan dari masalah mikroekonomi dan juga masalah makroekonomi. Kita coba bandingkan mikroekonomi, masalah di mikroekonomi dan di makroekonomi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan unit analisis, dan yang ketiga berdasarkan tujuan analisisnya. Nah, untuk harga, mikroekonomi fokus pada harga barang tertentu. Harga yang diperhatikan oleh masalah mikroekonomi adalah harga persatuan. Sementara menurut masalah makroekonomi, harga yang dimaksud adalah harga keseluruhan atau harga pasar secara nasional. Bagaimana harga beras pada umumnya, bagaimana harga minyak atau harga-harga kebutuhan pokok lainnya, apakah harganya standar atau terlalu tinggi sehingga masyarakat susah membeli. Nah, itu adalah masalah pokok, itu adalah masalah dari makroekonomi. Analisis dari atau unit analisis dari mikroekonomi adalah bagaimana pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi. Jadi antar produsen ke distributor atau distributor ke konsumen langsung. Nah, itu adalah bagian dari permasalahan mikroekonomi. Berbeda dengan permasalahan makroekonomi yang unit analisisnya lebih melihat ke keseluruhan kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana perekonomian di suatu negara itu lancar atau dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Dan yang terakhir ada tujuan analisis, di mana tujuan analisis dari masalah mikroekonomi adalah memahami faktor-faktor produksi. Berbeda dengan tujuan analisis dari makroekonomi yang mencakup atau melihat secara luas bagaimana kegiatan ekonomi ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional atau kegiatan ekonomi ini dapat mencegah krisis nasional atau juga dapat mengurangi inflasi yang terjadi di suatu negara. Oke, coba anak-anak simak video berikut ini. Pemirsa, sehari menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Jakarta sejak awal April perlahan merangkak naik. Penyebabnya, harga sejumlah kebutuhan pokok ini naik karena konsumsi masyarakat juga naik. Beberapa bahan pangan seperti cabai rawit, gula pasir, dan beras sudah mulai menunjukkan geliat kenaikan harga di awal April ini dengan kenaikan rata-rata 1 hingga 6% jika dibandingkan dengan akhir bulan. Contoh video atau contoh berita tadi adalah contoh masalah apa? Mikroekonomi atau makroekonomi?
Iya, betul sekali. Jadi tadi adalah contoh salah satu masalah mikroekonomi. Nah, contoh-contoh lain dari masalah ekonomi adalah di sini sudah disebutkan 4, akan tetapi sebenarnya lebih banyak lagi ya. Contoh yang pertama adalah pengusaha kecil yang tergusur. Ada juga kenaikan harga karena kelangkaan. Di satu sisi ada kenaikan harga, di sisi lain ada turunnya harga secara drastis ketika terjadi panen raya. Ini contoh ya nak. Dan yang terakhir adanya pasar gelap. Nah, masing-masing tadi merupakan contoh dari masalah-masalah mikroekonomi. Selanjutnya, saya coba sampaikan ke anak-anak bahwa ada asumsi atau pandangan dari masalah mikroekonomi. Di mana di sini ada 3 asumsi. Yang pertama adalah pelaku ekonomi bertindak rasional atau melakukan kegiatan secara ekonomis, di mana pelaku memahami bahwa kelangkaan itu memang terjadi dan kita harus melakukan skala prioritas atau melakukan pilihan atas kelangkaan tersebut. Dan yang kedua, kita melihat dari sisi konsumen, di mana sebagai konsumen kita akan pasti mengharapkan barang yang baik atau kuantitas dan kualitas yang mencukupi dengan usaha yang sekecil-kecilnya atau dengan usaha yang seminimal mungkin. Oke, itu tadi sisi konsumen. Nah, asumsi mikroekonomi dari sisi produsen adalah bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan produksi yang efisien dan efektif. Jadi bagaimana produsen ini dapat memproduksi suatu barang seefisien mungkin dan seefektif mungkin atau dengan biaya termurah dan tenaga yang paling sedikit, kan tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi 3 asumsi ini kita pertama melihat secara umum asumsi mikroekonomi sebagai pelaku ekonomi, selanjutnya kita melihat asumsi dari sisi konsumen, dan yang terakhir adalah asumsi sebagai produsen. Oke, tadi sekilas tentang masalah ekonomi. Tadi ada contoh-contoh masalah ekonomi dan ada juga cara penyelesaiannya. Misalnya tadi ketika harga turun saat panen raya, di situ ada kebijakan pemerintah yang akan membantu untuk memberikan harga standar agar harga jual tidak terlalu jatuh. Selain itu juga agar petani tidak dirugikan karena adanya panen raya ini. Selanjutnya coba lihat video yang berikut ini. Nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut catatan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada April lalu berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika. Namun kini posisi rupiah mulai mengalami penguatan di kisaran Rp14.200 per dolar Amerika. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia. Selain itu, penguatan nilai tukar juga didukung oleh inflasi yang terjaga rendah serta ketersediaan cadangan devisa Indonesia yang terus meningkat. Nah, itu tadi merupakan video atau contoh permasalahan dari makroekonomi. Di situ selain berita yang Ustazah sampaikan tadi, contoh-contoh permasalahan makroekonomi lainnya adalah adanya kemiskinan, pengangguran, adanya juga inflasi, dan adanya ketimpangan pendapatan di negara tersebut. Jadi, masalah makroekonomi ini dilihat secara lebih luas, secara nasional, di mana permasalahan makroekonomi ini pada umumnya yang menyelesaikan adalah pemerintahan di negara tersebut. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, situ masuklah peran pemerintah dalam adanya pajak progresif, yaitu pajak yang dikenakan besar untuk orang yang pendapatannya lebih besar dan pajak yang lebih kecil atau tarifnya lebih kecil untuk masyarakat yang pendapatannya lebih sedikit. Nah, untuk permasalahan inflasi dan pengangguran, di situ juga ada fungsi moneter, di mana atau kemarin sudah singgung, salah satu terapan ilmu ekonomi adalah ekonomi moneter. Di situ bagaimana pemerintah mengatur keuangan suatu negara, kelancaran kas negara agar tidak terjadi inflasi.
Untuk masalah pengangguran, pemerintah biasa melakukan pelatihan-pelatihan atau mungkin anak-anak kemarin sempat dengar di Kartu Prakerja tentang pelatihan di kemarin yang menjadi masalah, contohnya di ruang guru dan sebagainya. Itu merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Betul sekali. Seperti yang Ustazah tadi sampaikan dari masalah-masalahnya, berarti bisa kita tarik kesimpulan, yaitu pertama adalah tentang inflasi, ada juga tenaga kerja atau bagaimana pengangguran ini terselesaikan, masalah pengangguran ini terselesaikan, ada juga pendapatan nasional, dan ada juga nilai kurs atau nilai mata uang kita dibanding mata uang negara lain. Setelah tadi kita membahas masalah ekonomi, yaitu hal-hal yang perlu diselesaikan dalam permasalahan kegiatan ekonomi, baik menurut Adam Smith maupun menurut Karl Marx, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Juga kita sudah membahas lingkup masalah ekonomi secara mikroekonomi, dan lingkup masalah ekonomi secara makro atau secara keseluruhan, secara negara atau secara pendapatan nasional. Kita juga perlu memahami tentang sistem ekonomi suatu negara. Kenapa Ustazah kita harus memahami sistem ekonomi suatu negara? Jadi, permasalahan ekonomi di masing-masing negara itu berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang diambil oleh pemerintah tiap negara juga menyesuaikan bagaimana karakteristik masyarakat di negara tersebut. Oke, di sini ada atau Ustazah kelompokkan sistem ekonomi menjadi 4 macam. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini ciri-cirinya adalah yang pertama, jelas dari masyarakatnya masih masyarakat terdahulu atau masyarakat kuno yang belum mengetahui, bisa jadi belum ada uang atau sistem tukarnya adalah masih menggunakan barang dan barang, yaitu barter. Hal tersebut pertama disebabkan oleh teknologi yang masih sederhana. Karena teknologi tidak ada, mereka mengandalkan tenaga atau sumber daya manusia sebagai bahan utama. Kan tetapi di sini, di sistem ekonomi tradisional ini, adat istiadat masih terjaga betul, sehingga menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini juga memiliki kekurangan, karena memang masih terbelakang dan teknologi masih rendah, otomatis kemakmuran atau pendapatannya juga otomatis rendah, tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi standar hidupnya rendah, teknologinya juga masih terbatas, masyarakatnya juga statis atau masyarakatnya tidak berkembang, karena yang difikirkan oleh sistem ekonomi tradisional ini hanya kebutuhan perut. Yang penting bisa makan, kenyang pada hari itu, tidak memikirkan teknologi, pengetahuan, dan macam-macam yang dibutuhkan keadaan sekarang ini. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini juga sering disebut dengan sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komunis, terkendali, terpusat. Pokoknya intinya di mana sistem ekonomi ini kuncinya adalah sistem ekonomi ini yang berperan besar dalam kegiatan ekonominya adalah pemerintah. Dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan ekonomi, pemerintah memegang banyak andil. Contohnya adalah kepemilikan alat produksi, itu sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya juga ada hak-hak pribadi yang dibatasi. Jadi tadi kepemilikan alat produksi dimiliki pemerintah, otomatis kegiatan produksi itu yang menjalankan adalah pemerintah. Pemerintah yang mengatur, pemerintah juga yang menjalankan. Sehingga hak-hak pribadi atau kekayaan pribadi ini tidak diakui atau minim sekali, kecuali barang-barang yang memang sudah dibagikan ke masyarakat. Sistem ekonomi komando ini terdengar kejam atau sepertinya tidak cocok dengan masyarakat kita sekarang ini. Akan tetapi
sistem ekonomi komando ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu jarangnya terjadi krisis. Nah, kok bisa? Jelas, di situ pemerintah yang mengatur, pemerintah lebih tahu bagaimana caranya agar ekonomi nasional atau pendapatan nasional ini terjaga, sehingga kemakmuran atau kebutuhan negara ini bisa tercukupi. Selain itu, distribusi pendapatan juga merata karena pemerintah yang mengatur tentang pendapatannya, pembagiannya kepada masyarakat, juga kebijakan pemerintah itu mudah atau pemerintah mudah. Jadi pemerintah itu mudah mengeluarkan kebijakan ekonomi sesuai kondisi ekonomi saat itu. Kan tetapi jelas ada kekurangannya, di mana masyarakat dibatasi atau masyarakat akhirnya tidak bisa melakukan kegiatan produksi sendiri, akhirnya kreativitasnya berkurang. Ketika pemerintah tidak bisa mengelola produksi ini dengan baik, tidak bisa mengelola sumber daya ini dengan baik, sehingga tidak lagi ada cadangan sumber daya yang bisa dikelola oleh swasta atau masyarakat pada umumnya. Jadi kegiatan ekonomi seluruhnya diatur oleh pemerintah, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi itu juga diatur oleh pemerintah. Nah, 3 negara yang menggunakan sistem ekonomi komando sebagai sistem ekonomi negaranya ada 3, yaitu yang pertama ada Cina, Rusia, dan Korea Utara. Nah, jadi biasanya yang menggunakan sistem ekonomi komando ini merupakan negara-negara paham komunis. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi pasar, atau bisa juga disebut sistem ekonomi kapitalis, di mana dalam pemahaman sistem ekonomi ini, masyarakat swasta atau kita, masyarakat pada umumnya, adalah yang berhak memegang kegiatan ekonomi secara penuh, secara utuh. Pengertian dari sistem ekonomi pasar ini bisa dianggap bahwa menjadi sisi kontra atau sisi kebalikan dari sistem ekonomi komando yang sudah sampaikan sebelum ini. Jadi di sini sebagai sisi kontra dari sistem ekonomi komando, pemerintah tidak diharapkan mencampur tangan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sumber daya atau sumber daya produksi, bahan produksi itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum, masyarakat swasta kita pada umumnya. Dan juga hak kepemilikan atau kekayaan itu diakui. Selain itu, yang menjadi patokan nilai atau harga itu adalah harga pasar, di mana nanti antar penjual dan pembeli akan menentukan harga. Berbeda dengan sistem ekonomi komando, di mana harga itu ditentukan oleh pemerintah. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini jelas, sumber daya atau hak kepemilikan itu diakui oleh masyarakat, diakui juga oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja yang boleh memiliki sumber produksi. Di sini juga akan menaikkan inisiatif dari masyarakat, sehingga masyarakat akan saling bersaing untuk dapat menghasilkan output terbaik, output atau hasil produksi yang baik dengan kualitas baik. Di sini juga menjadi kelebihan, sehingga kita sebagai konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan kualitas-kualitas baik dari masing-masing kebutuhan yang kita butuhkan. Kan tetapi terdapat juga sisi kekurangannya, di mana dengan tidak adanya campur tangan pemerintah, maka sumber daya ini juga bisa dimonopoli atau dimiliki seutuhnya oleh beberapa lembaga atau beberapa orang yang mempunyai modal besar untuk memonopoli sumber daya ini. Nah, contoh-contoh beberapa negara yang menganut sistem ini, sistem ekonomi pasar ini adalah biasanya negara-negara barat atau negara-negara maju. Jelas, contohnya adalah Amerika dan United Kingdom. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Adalah perpaduan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dijadikan satu menjadi namanya sistem ekonomi campuran. Di sini masyarakat
swasta atau kita sebagai masyarakat umum dapat melakukan kegiatan produksi, dapat juga melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Modal produksinya bisa dimiliki oleh masyarakat swasta, kan tetapi pemerintah turut mengatur atau turut memberi kebijakan-kebijakan agar kegiatan ekonomi ini lebih terkendali. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sistem ekonomi campuran ini pemerintah memegang peran perencanaan dan yang melakukan pelaksanaannya sebagian pemerintah dan sebagian juga masyarakat swasta. Di sini pemerintah juga memiliki hak untuk memberi kebijakan. Contohnya ketika harga pasar adalah sekian, akan tetapi harga itu dirasa terlalu tinggi untuk konsumen, maka pemerintah boleh menetapkan harga eceran tertinggi itu untuk melindungi konsumen. Atau ada juga kebijakan harga eceran terendah, itu untuk melindungi produsennya. Nah, dari sini masyarakat swasta bisa saling bersaing untuk melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan output-output yang bisa diterima konsumen, kan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Di sini menjadi suatu kelebihan bagi sistem ekonomi campuran ini, yaitu bagi UMKM atau produsen-produsen kecil itu dilindungi oleh pemerintah. Dalam artian mereka bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Contohnya dengan pajak yang berbeda antara UMKM dan perusahaan dengan laba yang sudah tinggi. Kan tetapi terdapat tantangan pemerataan pendapatan bagi sistem ekonomi campuran ini. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat juga dibanding negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Nah, negara-negara yang biasanya menganut sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi campuran ini adalah negara-negara berkembang atau negara-negara yang masih pertumbuhan, yaitu Mesir dan Malaysia. Nah, setelah kita tadi membahas masalah ekonomi, juga membahas sistem ekonomi sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, apakah anak-anak berpikir lalu Indonesia menganut sistem ekonomi yang mana, Ustazah? Menurut Bapak Muhammad Hatta, sistem ekonomi yang baik yang bisa dianut oleh Indonesia atau bisa diterapkan di Indonesia haruslah berdasarkan asas kekeluargaan. Begitu juga sesuai dengan TAP MPR, sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Oke. Tadi ada kekeluargaan, ada juga demokrasi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa sesuai juga yang telah dicetuskan di Undang-Undang pada pasal 13 Undang-Undang 1945 bahwa sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Di sistem ekonomi campuran ini kita tetap sesuai dengan Pancasila, sesuai juga dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta, yaitu berasaskan kekeluargaan dan juga demokrasi sesuai dengan TAP MPR tadi. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran di mana tidak 100% liberal atau tidak 100% menganut sistem ekonomi pasar, kan tetapi juga tidak 100% menggunakan sistem ekonomi komando atau sosialis. Nah, hal tersebut dikarenakan kita di negara Indonesia ini masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, hingga ke kegiatan konsumsinya, akan tetapi tetap diatur atau tetap dilakukan perencanaan oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan sosial bagi masyarakat cenderung lebih terjamin, cenderung lebih terbantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di situ juga kita perlu melakukan timbal balik kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan aktif atau kegiatan nyata, kegiatan ekonomi yang nyata, sehingga masalah makroekonomi maupun mikroekonomi dapat terselesaikan, keduanya dapat terselesaikan dengan baik. Oke, nah di sini tadi kita sudah membahas runtut
dari masalah ekonomi sampai sistem ekonomi, bahkan sampai sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, itu sebagai negara berkembang sehingga kita cenderung menganut ekonomi campuran. Ustazah harap ini bisa menjadi wawasan baru untuk anak-anak, sehingga ketika mungkin nanti membaca berita itu bisa sambil membayangkan atau mengarahkan, oh ini masalah ekonomi klasik atau ini masalah ekonomi modern, juga bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini masalah ekonomi mikro, yang ini masalah ekonomi makro, dan bisa menjadi bayangan anak-anak bagaimana cara menyelesaikannya, entah itu dari melihat sistem perekonomiannya ataupun melihat dari kondisi masyarakatnya. Oke, insya Allah sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu, ibadahnya juga tetap rajin. Ustazah harap kita segera bertemu di Ma'had Al-Mahira International Islamic Boarding School Malang ini. Ustazah tunggu anak-anak di sini. Sehat-sehat nak di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء